Ayo belajar fisika. Yang baca kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube saya ya, teman-teman. Kali ini kita membahas tentang gerak dua dimensi ya. Tapi sebelum kita lanjut ke gerak dua dimensi, kita harus memahami dulu terkait gerak apa aja yang menyusun sehingga terbentuknya gerak dua dimensi. Nah, gerak itu kan ada dua ya teman-teman ya. Ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan ya. Ada gerak lurus beraturan atau GLB ya. Nah, ada juga yang berubah beraturan. Kita bahas dulu teman-teman yang gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini ciri-cirinya adalah memiliki kecepatan sama dengan konstan. Nah, ya, maka besaran yang dapat kita hitung di sini, yang pertama ada kecepatan. Ya teman-teman ya. Kecepatan itu cara menghitungnya adalah V ya. Kecepatan itu simbolnya V ya, V kecil sama dengan S per T ya. Maka dalam menghitung jarak pada gerak lurus beraturan, nah untuk jarak yang kedua ada jarak ya, besarannya teman-teman ya, itu simbolnya S. S itu bisa dicari dengan V kali T. Nah ya, kemudian yang ketiga ada waktu. Nah, waktu simbolnya adalah T kecil. Untuk mencari waktu maka kita tinggal balik rumusnya teman-teman ya. Untuk mencari waktu S per V. Nah ini ya teman-teman ya, pada gerak lurus beraturan. Sebagai pemberitahuan saja, S itu adalah jarak ya, satuannya meter. V adalah kecepatan, satuannya itu adalah meter per sekon. Kemudian T adalah waktu ya, satuannya itu adalah sekon. Nah itu tentang gerak lurus. Jadi kata kuncinya adalah kecepatannya konstan ya. Nah maka grafiknya, kalau kita gambarkan grafik bendanya, kalau bergerak ya, kalau kita menggambarkan grafik V terhadap T nya teman-teman, ini V ya, ini T, anggap ini 0, ini 1, 2, maka kecepatannya itu adalah konstan ya. Mau di waktu 2 sekon, mau 1 sekon, itu kecepatannya konstan. Ini kira-kira grafiknya teman-teman. Itu tentang gerak lurus beraturan. Yang kedua ya, yang kedua ada namanya gerak lurus berubah beraturan. Nah, atau disimbolkan dengan GLBB disingkat ya, bukan disimbolkan. Nah di sini gerak lurus berubah beraturan, ciri-cirinya adalah percepatannya ya konstan. Nah ya, percepatannya konstan teman-teman. Namun kecepatannya tidak sama dengan 0. Nah, kata kuncinya adalah gerak lurus berubah beraturan ini dia terjadi perubahan kecepatan.
Apa aja yang bisa kita cari besarannya dalam gerak lurus, ya? Ada beberapa besaran yang bisa kita hitung. Pertama ada jarak S, ya. V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat, ya. Nah, di sini tanda plus itu menunjukkan dia GLBB dipercepat. Nah, sementara tanda minus itu menunjukkan GLBB diperlambat. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini untuk mencari jarak, ya. Nah, yang kedua, apa besaran yang kedua bisa dicari adalah kecepatan. Nah, saat T, saat ada waktu, ya, atau Vt. Nah, Vt ini bisa dibuat dengan V0 plus minus A kali T. Nah, sama, tanda plus itu berlaku untuk GLBB dipercepat. Tanda minus itu berlaku untuk GLBB diperlambat. Nah, kemudian ada satu lagi, mencari kecepatan juga, ya teman-teman, ya. Kecepatan itu, ya, atau disebut dengan kuadrat kecepatannya, bisa, ya. Kecepatannya, cara mencari apa? Vt kuadrat. Nah, V0 kuadrat plus minus 2AS, ya. Plus minus 2AS. Nah, sama, plus untuk GLBB dipercepat. Nah, dipercepat. Nah, minus untuk GLBB diperlambat. Nah, itu seputar GLBB. Artinya terjadi percepatan, ya. Kita lanjut. Nah, aplikasi atau penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa contoh GLBB atau aplikasinya? Yang pertama adalah ada namanya gerak vertikal atas. Nah, atau disingkat dengan GVA. Bagaimana caranya? Kita tetap harus mencari tahu ciri-cirinya. Ketika sebuah benda dilemparkan ke atas, ya, lemparkan ke atas, maka benda itu akan mengalami kecepatan maksimum Vt-nya 0, ya. Nah, gerak vertikal atas Vt-nya 0. Nah, untuk besarannya sama, ya. Kalau dalam GLBB tadi kan yang dicari adalah jarak, ya. Nah, dalam gerak vertikal karena ini ke atas, maka yang bisa kita hitung pertama adalah ketinggian. Nah, asalnya apa? Dari persamaan umum GLBB, jarak itu kan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, maka di gerak vertikal atas, ketinggian itu, ya, jarak ini berubah menjadi ketinggian, ya, sehingga H sama dengan V0 kali T plus minus, ya. Karena ini percepatan linear, ya. Kalau GLBB ini kan untuk lintasan datar, ya. Nah, karena vertikal atas ini adalah lintasannya itu adalah vertikal,
maka yang berlaku adalah gravitasi. Ya, yang berlaku adalah gravitasi. Karena dia Vt-nya apa namanya? 0, artinya kan makin ke atas kecepatannya kan makin berkurang ya. Kalau kecepatan berkurang berarti ini tergolong kepada GLBB diperlambat ya. Kalau GLBB diperlambat maka yang berlaku adalah tanda minus ya. Itu untuk ketinggian. Yang kedua ada kecepatan saat T. Nah, tadi kan di GLBB Vt itu sama dengan V0 ya plus minus A kali T. Karena ini vertikal atas, tadi kan tergolong GLBB diperlambat ya. Sebagaimana Bapak jelaskan, GLBB diperlambat itu semakin ke puncak dia makin habis kecepatannya sampai dia 0. Logikanya benar ya. Kalau nggak 0 kecepatan akhirnya bendanya akan jatuh ya. Maka kecepatan saat T ini di dalam gerak vertikal atas kalian tinggal kali aja A itu dengan G. Berarti ini Vt V0 karena ini diperlambat ya, kurang ya teman-teman ya, G kali T ya. Itu untuk gerak vertikal atas. Kemudian kuadrat kecepatannya kecepatan saat T, maka ini bisa digunakan sama. Tadi kan kalau GLBB secara umum kan persamaannya Vt kuadrat V0 kuadrat plus minus 2AS ya kan. Nah, karena di sini yang berlaku secara vertikal, maka Vt ini Vt kuadrat V0 kuadrat kurang ya 2A ini diganti dengan gravitasi ya, karena dia jatuh ke bawah. S itu jarak kalau lintasan datar ya, maka kalau vertikal jarak itu sama dengan ketinggian. Oke ya, sehingga didapatkan seperti ini kira-kira persamaannya. Untuk keterangan rumusnya seperti sini ya. Nah, keterangan Vt kecepatan saat T ya, H adalah ketinggian atau satunya meter. Ini satunya tetap ya, meter per sekon. Kemudian T adalah waktu atau sekon satunya ya. Oke teman-teman ya, itu tentang gerak vertikal atas. Yang kedua ada namanya gerak jatuh bebas atau GJB ya. Nah, gerak jatuh bebas di sini contohnya seperti apa? Ini ada bola jatuh dengan sendirinya sampai dia ke lantai. Gerak jatuh bebas itu dia tidak memiliki kecepatan awal ya, atau V0-nya sama dengan 0 ya. Kecepatan awalnya sama dengan 0 ya. Kalau kecepatan awalnya 0, kita tinggal samakan tadi ketinggian ya, besarnya masih sama ya teman-teman ya. Ketinggian tadi pada gerak vertikal atas kan H V0 kali T ya. Karena ini gerak jatuh bebas, makin ke bawah dia makin cepat ya teman-teman ya. Maka ini GLBB dipercepat. Nah, maka ini plus ya, H V0T plus setengah GT kuadrat. Ini dari mana? Ini dari persamaan umum GLBB tadi ya. Saya ulang lagi beringat, S itu kan sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Karena ini dia berada pada lintasan vertikal, maka A diganti dengan gravitasi, T S itu diganti dengan ketinggian. Oke. Dan yang kedua ada kecepatan ya,
saat T. Nah, VT itu sama V0 karena ini bebas ya, plus GT. Nah, kembali di sini. Maka tadi kan persyaratannya kecepatan awalnya 0, maka di sini H apa jadinya? Ini kan dikali 0 kan 0 kan? Nah, tinggal H itu setengah GT kuadrat ya. Ini untuk persamaan gerak jatuh bebas ya teman-teman ya. H itu adalah setengah GT kuadrat. Nah, ini karena V0 adalah 0, maka untuk mencari kecepatan saat T, V sama dengan G kali T ya. Kemudian yang ketiga ada namanya kuadrat kecepatan saat T ya. Nah, tadi kan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH ya teman-teman ya. Maka dari kuadrat kecepatan ini, karena V0 nya 0 ya, sesuai dengan kriteria gerak jatuh bebas, maka VT kuadrat itu 0 kuadrat ditambah 2GH. 0 kuadrat ya 0, maka VT kuadrat bisa kalian cari dengan 2GH ya. Dari sini kan VT bisa ya, nanti tinggal akar kan supaya kuadratnya hilang. Itu teori matematika ya lagi ya. Itu tentang gerak jatuh bebas ya. Saya kasihlah keterangan biar nggak bingung. H tetap pada ketinggian ya, besarnya ketinggian, satunya meter. T waktu, satunya sekon. V0 adalah kecepatan awal, satunya meter per sekon. VT kuadrat atau VT adalah kecepatan ya saat T, satunya sama meter per sekon. Besar ya. Nah, oke teman-teman ya. Yang ketiga ada aplikasi GEBB itu namanya, terakhir ya, yang ketiga gerak vertikal ke bawah atau GVB ya. Nah, gerak vertikal ke bawah ini contohnya kita melemparkan bola ke lantai. Kalau tadi kan jatuh sendirinya, sekarang kita melemparkan bola ke lantai ya, maka ini tergolong kepada GLBB dipercepat karena dilemparkan ya teman-teman ya. Artinya V0 nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, maka persamaannya kita lanjutkan kayak tadi lagi dari persamaan umum GLBB. Pertama ada ketinggian, simbolnya H ya. H itu berarti V0 kali T, karena ini dia GLBB dipercepat dan V0 nya tidak sama dengan 0, maka H ini V0 kali T plus setengah GT kuadrat ya. Nah, kemudian ini asalnya sama ya, dari tadi S itu kan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Karena ini ketinggian, berlakulah gravitasi, jarak itu berubah menjadi ketinggian. Oke teman-teman ya. Yang kedua ada kecepatan saat T, berarti VT V0 ini tambah ya, A kali T, bukan A ya, karena ini lintasannya masih vertikal, maka ini A itu diganti dengan gravitasi ya. Persamaan dasar secara umumnya di GLBB apa teman-teman? VT V0 plus minus A kali T ya. Kenapa berubah sampai sini? Karena berubah bentuk lintasannya, yang awalnya horizontal menjadi vertikal. Yang ketiga ada namanya kecepatan ya, kuadrat kecepatan ya. Kuadrat kecepatan saat T ya. Maka ini VT kuadrat
V0 kuadrat tambah 2GH. Ya, didatang dari mana? Dari persamaan umum GLBB lagi, teman-teman. VT kuadrat itu kan kalau di GLBB kan V0 kuadrat plus minus 2AS ya. Karena di sini berlaku di vertikal, maka yang ada gravitasi, bukan percepatan linear ya. Jarak itu diganti dengan ketinggian, gitu ya. Nah, keterangannya sama teman-teman ya. VT itu kecepatan saat T, V0 adalah kecepatan awal, VT kuadrat adalah kuadrat kecepatan saat T, S jarak, H ketinggian. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dari semua aplikasi data bentuk GLBB dalam kehidupan sehari-hari ini, yang paling penting kita adalah tahu konsepnya. Oke teman-teman ya. Nanti kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya terkait membahas gerak dua dimensi, yakni penggabungan GLB dan GLBB yang disertai dengan konsep vektor. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya teman-teman ya. Saya pamit undur diri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.